Ya. Demokrat hanya menyuarakan apa yang diinginkan oleh masyarakat perubahan. Mereka ingin agar capres kita, Mas Anies Baswedan, bisa segera dipastikan berlayar. Ya memang kita sudah tanda tangan piagam, tetapi bagi publik, bagi masyarakat perubahan, kalau belum ada cawapresnya, kalau belum diumumkan cawapresnya, kalau belum dideklarasikan, ini masih mengundang pertanyaan. Masih ada isu-isu yang berseliweran kalau si A yang menjadi cawapres, partai ini akan keluar. Kalau si B yang jadi cawapres, partai yang itu yang akan keluar. Nah ini yang publik tidak inginkan. Sehingga kalau ternyata sudah diumumkan cawapresnya, ya Mas Anies itu berarti sudah paket komplit, lalu tim pemenangan bisa segera disusun, ya pemimpinnya jelas siapa di tim pemenangan itu, lalu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Nasdem, teman-teman PKS, dan kami di grassroots sampai dengan di tingkat desa, di tingkat RT dan RW itu bisa segera dikolaborasikan dan disinergikan. Karena sudah jelas ini, sudah ada tim pemenangannya. Nah, terkait dengan cawapres ini juga, karena bagaimanapun saat ini masih terus ditebar nih isu oleh pihak-pihak lawan, pihak-pihak koalisi, mungkin koalisi lain ya kita nggak tahu. Yang pasti bukan dari kita, bukan dari internal koalisi perubahan yang menyampaikan bahwa Mas Anies tidak akan berlayar. Karena katanya kalau milih capresnya si A, partai yang ini keluar. Milih capres B, ya partai yang si itu keluar. Nah ini yang kita tidak ingin terjadi. Kedua terkait dengan konsolidasi tadi. Ya, konsolidasi sangatlah diperlukan karena bagaimanapun kita tahu Mas Anies saat ini posisinya di berbagai lembaga survei, meskipun memang ada pertanyaan-pertanyaan terkait hasil survei ya, itu bukanlah yang terunggul, bukan unggul jauh, dan belum menempati posisi aman untuk bisa lolos atau lolos ke putaran kedua. Nah ini yang menjadi concern juga, bagaimanapun berdasarkan pengalaman di berbagai negara maju, termasuk di Indonesia, rata-rata pengumuman dan konsolidasi siapa capres dan cawapres dilakukan itu selambat-lambatnya 6 bulan. Itu waktu yang paling ideal itu sebelum 6 bulan harus sudah. Jadi kira-kira antara 8 sampai 6 bulan itu saatnya untuk diumumkan dan dideklarasikan. Nah, ini juga kaitannya kalau kita bisa cermati, ingat pengalaman 2019, kalau bilang nanti last minute juga tidak apa-apa. Oh, beda. 2019 last minute-nya adalah Agustus 2018. Itu hampir 9 bulan menuju April, waktu pemungutan suara. Ya, nah sedangkan sekarang sudah memasuki ya kurang dari 9 bulan juga untuk menuju ke pemungutan suara di Februari 2024. Karena itulah berdasarkan penghitungan kami, pengalaman kami, kalkulasi kami ya bahwa ini nih waktu yang tepat seharusnya adalah di Juni ini agar Mas Anies tidak kehilangan momentum. Kita tahu kiri kanan terus gasak kita teman-teman Nasdem ya, kita nggak mau bicara apa yang dilakukan untuk mengerjain teman-teman Nasdem ya, teman-teman Nasdem yang lebih tahu. Kami coba dibegal, Mas Anies sendiri secara pribadi juga macam-macam lah gitu ya terpaannya. Nah harapannya tadi kita nggak mau ini gorengan-gorengan itu terus terjadi karena nanti begitu sudah ada cawapres, sudah ada tim pemenangan, konsolidasi terus dilakukan, ya udah kita akan hadapin semua.